Hi, this is the story of beberapa orang memang Tuhan takdirkan dengan bakat yang luar biasa, seperti penyanyi legend berikut ini, Dolores O'Riordan. Ia adalah seorang musisi, penyanyi dan penulis lagu asal Irlandia yang tidak diragukan lagi kepiawaiannya. Ia memimpin band rock The Cranberries selama 13 tahun sebelum band ini hiatus pada tahun 2003 dan aktif kembali tahun 2009. O'Riordan terkenal dengan suara mezzo-soprannya yang memikat, serta yodeling dan aksen Limerick yang kuat. Dolores Mary Eileen O'Riordan lahir pada 6 September 1971, dibesarkan di kota Ballybricken, County Limerick, Irlandia. Ia adalah putri dari pasangan Terence dan Eileen O'Riordan dan anak bungsu dari 7 bersaudara. Ia mengenyam pendidikan di sekolah FCJ Laurel Hill College di Limerick. Ia dibesarkan di keluarga penganut Katolik Roma. Ibunya adalah penganut Katolik Roma yang taat, yang memilih nama putrinya seperti Lady of the Seven Dolors. Dolores menyukai mendiang Paus Yohanes Paulus II. Di tahun 2001 dan 2002, ia bertemu Paus Yohanes Paulus II. Ia tampil atas undangan Paus Fransiskus tahun 2013 dalam konser Natal tahunan di Vatikan. Tersebutlah sebuah band rock dari kota Limerick, Irlandia. Band ini dibentuk pada tahun 1989, beranggotakan vokalis utama Niall Quinn, gitaris Noel Hogan, bassist Mike Hogan, dan drummer Fergal Lawler. Niall Quinn memutuskan keluar dari grup pada tahun 1990. Mereka memutuskan mengumumkan mencari vokalis baru dengan spesifik perempuan. Kebetulan saat itu Dolores O'Riordan tertarik dengan iklan yang dipasang di media dan mengikuti audisi menulis lirik dan melodi lagu. Akhirnya Dolores direkrut. Band ini mengidentifikasikan diri mereka sebagai grup alternatif rock, tetapi memasukkan aspek indie rock, jungle pop, dream pop, folk rock, post-punk, dan pop rock ke dalam musik mereka. Setelah mereka mini album Nothing Left at All, mereka berganti nama dari The Cranberries So Us menjadi The Cranberries. Hayo, siapa yang baru tahu ternyata The Cranberries awalnya mempunyai nama The Cranberries So Us. Setelah berjuang dengan sederet mini album dan single pertama yang bertajuk Dreams pada bulan September 1992, The Cranberries akhirnya merilis debut album bertajuk Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We pada 1 Maret 1993. Lagu-lagu di album ini seluruhnya ditulis oleh Dolores O'Riordan dan Noel Hogan. Album ini melahirkan sederet single seperti Dreams, Linger, Sunday, dan Still Can't. Lagu Linger mendapatkan perhatian publik dan mereka masuk ke jaringan MTV Channel dan mendapatkan chart nomor 1 di Inggris. Kerja keras mereka menembus pasar Eropa dan Amerika berbuah manis. Mereka sukses tur Amerika Utara dan Eropa Timur. Sepanjang 1990-an, O'Riordan dikenal sering mengganti gaya rambut, mulai dari potongan sependek bahu hingga sependek telinga dalam berbagai warna. Ia kadang tampil tanpa mengenakan alas kaki di panggung. Salah satu potongan rambut ikoniknya dalam suatu pertunjukan MTV Unplugged adalah rambut pirangnya dengan poni yang miring. The Cranberries mendapat puncak ketenaran pada era 1990-an, di mana setelah album debut mereka Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We yang sukses secara komersial, dilanjutkan pada album kedua No Need to Argue. Ada lagu Linger, Zombie, Ode to My Family yang menjadi tanda dari pencapaian besar mereka dan begitu melegenda. Di album ketiga To the Faithful Departed tahun 1996, ada single hits Salvation dan When You're Gone.
5 album band ini mencapai top 20 di tangga lagu Billboard 200 dan 8 lagu mereka mencapai top 20 di tangga lagu Billboard Modern Rock Tracks. Mereka kembali merilis album Beauty the Hatchet tahun 1999 dan Wake Up and Smell the Coffee tahun 2001. Album Wake Up and Smell the Coffee menjadi album terakhir mereka sebelum mereka hiatus pada tahun 2003. Pada bulan September 2003, The Cranberries mengumumkan bahwa mereka akan mengejar karir solo dan membatalkan sesi untuk perilisan album ke-6 yaitu album The Roses. Pada tanggal 18 Juli 1994, Dolores O'Riordan menikahi Don Burton, manajernya yang merupakan mantan manajer tur Duran Duran. Keduanya dikaruniai 3 anak. Tahun 1998 mereka hidup bahagia, membeli peternakan seluas 61 hektar bernama Rivers Field Stud di Kilmallock, County Limerick, lalu dijual pada tahun 2004. Mereka kemudian pindah ke Howth, County Dublin dan menghabiskan musim panas di kabin kayu di Buckhorn, Ontario, Kanada. Tahun 2009, keluarga O'Riordan pindah permanen ke rumahnya di Buckhorn. Pada Agustus 2013, ia pulang untuk menetap di Irlandia. Ia dan Burton akhirnya berpisah pada tahun 2014 setelah 20 tahun menikah. Setelah mengumumkan hiatus dengan The Cranberries, Dolores merilis album solo pertamanya, Are You Listening, pada bulan Mei 2007, dan diikuti oleh album No Baggage pada tahun 2009. Di tahun 2009 ketika ia mempromosikan album No Baggage di New York City di radio 101.9 RXP, O'Riordan mengumumkan reuni The Cranberries dalam rangka tur dunia. Tur dimulai di Amerika Utara dan pertengahan November, kemudian Amerika Selatan pada pertengahan Januari 2010, serta Eropa pada Maret 2010. Ia juga pernah dipercaya sebagai juri pada The Voice of Ireland selama musim 2013 hingga 2014. Pada bulan April 2014, O'Riordan bergabung dengan band Jetlag yang sekarang bernama GARK atau Dark dan mulai merekam materi lagu baru. O'Riordan gak bisa diam ya orangnya. Tahun 2004, ia tampil bersama penyanyi Italia Zucchero dalam album Zoo & Co, menyanyikan lagu Pure Love. Album ini juga menampilkan penyanyi-penyanyi lain seperti Sting, Sheryl Crow, Luciano Pavarotti, Miles Davis, Jolie Hooker, Macy Gray, dan Eric Clapton. Pada tahun yang sama, ia juga bekerja sama dengan komponis Angelo Badalamenti dalam album musik film Evilenko. Ia menyanyikan beberapa lagu termasuk Angels Go to Heaven, lagu pengiring filmnya. Pada tahun 2005, ia tampil dalam album Jam and Spoon, Tripomatic Fairy Tales 3003 sebagai vokalis tamu dalam lagu Mirror Lover. Dolores O'Riordan juga menjadi pemeran cameo dalam film komedi besutan Adam Sandler yang berjudul Click, dirilis tanggal 23 Juni 2006, sebagai penyanyi pernikahan yang menyanyikan versi alternatif Linger lagu The Cranberries yang diiringi dengan biola. Pada tahun 2006, O'Riordan terdaftar sebagai salah satu dari 10 perempuan terkaya di Irlandia. Single pertama dari album solonya yaitu Ordinary Day diproduseri oleh pemenang Brit Award Youth yang pernah memproduseri The Verve, Embrace, Primal Scream, U2, dan Paul McCartney. Dolores O'Riordan tampil secara langsung di Late Late Show. O'Riordan mempromosikan album solo pertamanya Are You Listening pada tahun 2007. Pada tahun 2008, O'Riordan dianugerahi EBBA Award. Dolores O'Riordan pernah juga dinobatkan sebagai anggota kehormatan University Philosophical Society atau Trinity College, Dublin. Selain merilis 2 album solo, Dolores juga merekam materi lagu bersama grup musik bernama Jetlag atau DARK atau Dark, kolaborasi antara Andy Rourke dari The Smiths dan Ol Koretsky pada April 2014. Mereka kemudian membentuk trio bernama Dark. Album pertamanya Science Agrees dirilis bulan September 2016. Pada tanggal 10 November 2014, O'Riordan ditahan dan dituduh terlibat dalam pemukulan di pesawat Aer Lingus dari New York ke Shannon, di mana seorang pramugari dan polisi dipukul.
Lalu Dolores O'Riordan ditahan usai mengunjungi rumah sakit. Pada 9 Juni 2010, The Cranberries tampil dalam upacara pembukaan Olimpiade khusus di Thomond Park, Limerick. Ini adalah pertama kalinya band ini pentas di kota asalnya dalam kurun waktu 15 tahun. Di Indonesia sendiri, The Cranberries pernah mengisi panggung Java Rock and Land di Pantai Karnival Ancol, Jakarta pada 23 Juli 2011. Pada tanggal 26 Mei 2016, band ini mengumumkan bahwa mereka merencanakan tur di Eropa. Konser yang pertama dilaksanakan pada 3 Juni. 28 April 2017, The Cranberries kemudian merilis album ketujuh yang bertajuk Something Else. Album ini menampilkan versi unplugged dan orkestra yang direkam di Irish Chamber Orchestra University of Limerick. Ada satu pengakuan yang mengejutkan ketika Dolores O'Riordan mengaku pada seorang pewawancara bahwa ia didiagnosis mengidap gangguan bipolar 2 tahun sebelumnya dan sering mengalami gejala selama bertahun-tahun. Sakitnya ini membuat The Cranberries harus membatalkan tur Eropa bagian kedua pada Mei 2017 dengan alasan sakit punggung. Pada akhir 2017, Dolores O'Riordan menyatakan bahwa ia sedang memulihkan diri dan tampil dalam acara pribadi. Album ini menjadi album Dolores O'Riordan bersama The Cranberries sebelum akhirnya ia meninggal dunia pada 15 Januari 2018 di London. Pada Januari 2018, O'Riordan melakukan perjalanan dari New York City, tempat dia tinggal, ke London untuk bekerja dengan Martin Youth Glover di proyek sampingannya Dark dan untuk bertemu perwakilan label rekaman BMG tentang album The Cranberries baru. Dolores O'Riordan tiba di Hotel Hilton di Park Lane di Mayfair pada 14 Januari. Tanggal 15 Januari 2018 pukul 2, Dolores O'Riordan melakukan panggilan telepon ke ibunya. Namun, di keesokan harinya dia ditemukan tidak sadarkan diri di kamar mandi dan dinyatakan meninggal pada pukul 9.16 pagi di usianya yang ke-46. Ia meninggal di tengah jadwal rekaman di London, Inggris, dan penyebab kematiannya di London Hilton on Park Lane tidak diungkap ke publik. Sehari setelah kematiannya, surat kabar tabloid Santa Monica Observer menyebarkan cerita palsu bahwa fentanyl ditemukan di ruangan itu, menunjukkan bahwa pihak berwenang London mencurigai alasan bunuh diri dan overdosis yang disengaja. Rumor overdosis fentanyl bertahan selama berbulan-bulan. Sementara penyebab kematiannya tidak diumumkan sampai pemeriksaan di Westminster Coroner's Court diadakan pada tanggal 6 September yang bertepatan pada hari ulang tahunnya yang ke-47, yang memutuskan bahwa dia meninggal karena kecelakaan tenggelam di bak mandi setelah sedasi oleh intoksikasi alkohol. Botol kosong ditemukan di kamar O'Riordan, yaitu 5 botol mini dan 1 botol champagne serta beberapa obat resep. Tes toksikologi menunjukkan bahwa tubuhnya hanya mengandung tingkat terapi dari obat-obatan ini, tetapi kandungan alkohol dalam darah yaitu 0,33%. Banyak yang berduka atas meninggalnya Dolores O'Riordan. Dia adalah legenda yang akan selalu dikenang. Bahkan Presiden Irlandia Michael D. Hingis adalah salah satu tokoh pertama yang menyampaikan belasungkawa dan ucapan duka cita pertama, dan ucapan duka cita lainnya datang dari berbagai tokoh musik termasuk Dave Davies dari The Kings, Hozier, pembawa acara James Corden dan Codaline, Taoiseach Airline Irlandia, Leo Varadkar juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Dolores O'Riordan. Dolores O'Riordan dimakamkan 23 Januari 2018 di samping makam ayahnya. Selama berkarya, The Cranberries mendapat peringkat sebagai salah satu band alternatif terlaris dalam dekade 1990-an. Ia telah menjual hampir 50 juta album di seluruh dunia sampai dengan 2019. Mereka telah menerima penghargaan dari MTV European Music Award, World Music Award, nominasi grup internasional di Brit Awards, nominasi dan kemenangan di Juno Awards, penghargaan Ivor Novello untuk International Achievement, dan BMI Award dengan Special Citation of Achievement.
In the end, membuat mereka mendapatkan nominasi penghargaan Grammy untuk album rock terbaik. Dengan video untuk lagu mereka Zombie, The Cranberries menjadi band Irlandia pertama yang mencapai 1 miliar kali ditonton di YouTube. Rest in peace, Dolores O'Riordan. Karyamu akan selalu dikenang dan menjadi kenang-kenangan yang indah bagi para penggemar.